Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir. Terus terang nggak nyangka nih, dan betul-betul OMG. Wow. Benar-benar wow hari ini. Jadi tadi menyambung Ustadz Abu dan Mas Nur yang menjemput di Bandung teman-teman Rumah Zakat. Memang perjalanan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menghadiri penganugerahan Doktor Honoris Causa sahabat saya Pak Hairul Tanjung yang sering disebut sebagai JT di Bandung. Dan kebetulan Mas Hadi, oleh kita di Gerakan Indonesia Setara, menyatakan bahwa kalau bisa pulangnya mampir di Cianjur. Kebetulan ada NLC. Saya langsung bilang, sip deh kita langsung mampir. Tapi terus terang saya nggak menyangka sambutan yang begitu meriah dari teman-teman di sini. Waktu cerita sama Mas Nur, sama Ustadz, mau bicara apa nih di depan leaders dari seluruh Indonesia. Saya dengar ada yang dari Papua, ada yang dari belahan Indonesia lain. Karena banyak kan, ada dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi. Saya sendiri mungkin salah satu dari generasi yang karuniai untuk benar-benar mengindonesia, karena ayah saya itu orang Gorontalo asli. Dia besar di Gorontalo, sekolah di Makassar, di Malang dan di Bandung. Ibu saya itu asli lahir di Indramayu, ayahnya orang Cirebon, ibunya orang Majalengka. Saya sendiri, mereka bertemu di Bandung, walaupun sekolahnya sama-sama di Malang. Di Bandung mereka bertemu, menikah. Ayah saya dapat tugas di Sumatera, di Riau, di Caltex. Waktu itu saya lahir di Riau. Jadi ayahnya orang Sulawesi, ibunya orang Jawa, lahirnya di Sumatera. Sekolahnya balik lagi ke Jakarta. Jadi benar-benar ngerasain darah Indonesia itu mengalir. Dan waktu dikasih tahu hari ini seluruh lebih dari 500 ya Stats ya. Lebih dari 500 hadir di sini. Mudah-mudahan ini kita bisa memikirkan bagaimana potensi bangsa Indonesia daripada pemimpin ini bisa kita koleksikan, motivasi kita, semangat kita agar membuat bangsa ini jauh lebih baik dari sekarang. Saya ingin share sedikit bagaimana kita mendorong percepatan pertumbuhan kita melalui kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu lahir dari kewirausahaan. Entrepreneurship foster leadership. Kalau kita berwirausaha atau kita memiliki kegiatan sebagai seorang entrepreneur itu akan mendidik kita dan akan menempa kita untuk menjadi pemimpin. Dimanapun kita berada, baik kita di akademia atau di pemerintahan, baik kita di dunia usaha, maupun di civil society. Kalau kita memiliki semangat entrepreneurship itu, kita akan mampu membangun kepemimpinan kita. Dan saya ini nggak membuat tesis ini, tapi saya mengalami sendiri. Karena saya lahir dan dibesarkan itu, ibu saya adalah dari kalangan pendidik, ayah saya dari profesional. Di dalam keluarga kami itu tidak ada yang berprofesi sebagai entrepreneurs. Jadi waktu saya lulus sekolah, pekerjaan yang pertama saya siapkan adalah menyiapkan resume. Resume disiapkan, kirim ke beberapa perusahaan, masuk dalam suatu perusahaan, dalam grup Astra, dan dikirim ke beberapa anak usahanya. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 97, terjadilah suatu krisis mahadahsyat yang disebut sebagai Asian Financial Crisis. Jadi walaupun saya sekolah
memiliki kinerja yang baik, kerja dalam usia 27-28 tahun sudah menjadi Chief Financial Officer daripada perusahaan investasi yang waktu itu ditugasi saya untuk mengelola. Pada satu hari, bulan April tahun 97, bulan Maret itu sudah terasa krisis Asia akan terjadi. Bulan April itu mendapat surat yang menyatakan bahwa saya di PHK. Saya di PHK dan terus terang saya nggak pernah membayangkan dalam hidup saya bahwa PHK itu seperti apa. PHK itu salah satu rasanya mungkin seperti ruangan ini, gelap. Kecuali ada lampu yang nyorot ini ya. Tapi yang lainnya gelap, benar. Saya merasa seperti kayak geledek di siang hari bolong. Karena selama ini mindset saya ditempa untuk menerima gaji dan menerima fasilitas setiap bulan. Tidak pernah saya berpikir bahwa bagaimana setelah nggak mendapat pekerjaan. Sedangkan otak saya berputar waktu itu kalau saya melamar pekerjaan di saat krisis yang sudah mulai di Asia, dari 10 lamaran yang saya kirim mungkin saya dapat 20 penolakan. Betul, itu keadaan itu sangat-sangat gonjang-ganjing dan Indonesia waktu itu juga memulai reformasi yang mengakibatkan tergulingnya pemerintahan dan krisis multidimensi. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia, kebetulan waktu itu berkarirnya di Singapura, ini yang saya lihat bahwa jalanan dipenuhi oleh demonstran, mobil-mobil dibakar, krisis ekonomi Asia yang bermula di Thailand tahun 97, mulai menjangkiti belahan Asia yang lain sampai Korea Selatan, Jepang, Indonesia, semua dalam keadaan krisis ekonomi. Akhirnya manusia yang dipojokkan diberi suatu tantangan yang sangat besar, ternyata memiliki survival skill yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebagai dari keluarga yang bukan pengusaha, waktu itu akhirnya saya masuk ke dalam suatu kuadran secara terpaksa, secara kecelakaan. Selama ini profesional, selama ini menjadi karyawan, tapi karena keadaan memaksa untuk kita berkreasi, berinovasi, akhirnya bersama-sama teman saya memulai usaha yang berkaitan dengan memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan yang menghadapi krisis. Jadi itu tidak pernah terpikirkan, tapi inovasi itu datang waktu kita keadaannya terpojok. Nah, masa-masa itu adalah masa yang tersulit yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya mandiri sekitar 8 tahun setelah lulus bekerja dan lain-lain. Pada saat itu saya merasakan di mana tabungan itu tidak ada. Tagihan per bulan itu datang tanpa tahu bagaimana caranya membayar. Tidak punya mobil karena pulang ke Indonesia benar-benar tidak memiliki savings. Ibu saya makanya itu sosok yang selalu saya agung-agungkan dan saya selalu merasa betul-betul sumber inspirasi saya. Ibu saya itu tahu karena saya sangat-sangat proud dan malu untuk meminta, dia menyelipkan uang dalam amplop ke tas saya setiap kali saya pergi dari rumah. Klien susah sekali didapat karena semuanya klien bertanya waktu pertemuan dengan saya, kamu mau memberikan advies keuangan, umur 28 tahun, tahu apa tentang keuangan? Saya sudah menjalankan perusahaan ini 2 generasi. Sudah menjadi dirut 30 tahun. Bagaimana saya bisa mendengar advies dari orang yang baru saja memulai usaha dan usianya hanya 28 tahun. Jadi itu adalah tantangan yang sangat berat. Tapi ternyata begitu kita terus berusaha, ada dibukakan jalan. Di suatu sore saya menunggu. Setelah 3 jam menunggu karena beliau sibuk sekali, perusahaannya juga sangat besar. Saya datang, tadinya ada janji tapi karena beliau sangat sibuk, tidak bisa menemui. Akhirnya begitu dia keluar kantor, saya hampiri di dekat lift. Pak, saya Sandi Uno, oh iya saya janji, kita ketemu lagi deh minggu depan.
Saya bilang, wah, saya cuma perlu waktu 3 menit, Pak. 3 menit. Oh, kalau 3 menit ya udah, kita ngobrol di lift dan ikuti saya ke mobil. Jadi itu saya putar otak, bagaimana 3 menit saya bisa menjual ide saya. Akhirnya di dalam lift itu saya sampaikan suatu terobosan juga, dan ini juga adalah inovasi. Saya bilang bahwa saya akan berikan konsultasi restrukturisasi perusahaan Bapak. Yang saya tahu waktu itu ada salah satu perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi perbankan. Tidak usah dibayar. Bapak bayar saya kalau restrukturisasinya itu sukses dan berhasil. Oh, jadi gratis? Iya Pak. Ikhlas kamu? Ikhlas Pak. Kalau nggak berhasil saya tidak usah dibayar. Karena biasanya konsultannya itu kalau konsultan dibayar dulu di muka, baru kerja. Saya waktu itu menawarkan konsep yang berbeda. Saya kerja sampai restrukturisasinya selesai, baru saya berhak dibayar. Akhirnya dia salaman, oke, deal. Mulailah saya bekerja. Dalam 2 bulan perusahaan itu berhasil direstrukturisasi dengan 10 perbankan. Saya ingat sekali, tagihan yang saya kirim untuk hasil restrukturisasi tersebut adalah 10 juta rupiah. Saya laminating sampai sekarang. Dan orang yang memberikan kesempatan kepada saya tidak akan pernah lupa, Pak Dahlan Iskan yang sekarang menjadi Menteri BUMN. Nah, ini adalah perjalanannya. Tidak pernah seorang memulai perjalanannya itu dengan langsung sukses. Jarang sekali. Kegagalan itu menghampiri kita. Dalam 3 bulan pertama, saya ditolak untuk bertemu orang lebih dari 10 kali. 15 kali hitungan saya kalau tidak salah. Saya menemui dan memberikan proposal, selalu ditolak. Jadi perjalanan kita sebagai melakukan ikhtiar itu tidak pernah ada 2 persimpangan, ada 1 persimpangan kalau ke kanan kita sukses, ke kiri kita gagal. Tidak pernah seperti itu. Jalannya itu hanya 1. Yaitu penuh dengan kegagalan, penuh dengan batu-batuan yang licin dan terjal, dan kita harus terus melaluinya. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Hari ini mungkin kita bisa mendapat kesuksesan, besoknya pasti akan gagal lagi. Nah, ini yang saya lalui, gagal, ketemu Pak Dahlan. Nah, ini adalah sukses yang didapat setelah beberapa kegagalan. Jadi kunci pertama yang saya belajar is never give up. Jangan pernah putus asa. Selalu ada kesuksesan di balik kegagalan. Kegagalan itu adalah anak tangga mencapai kesuksesan. Jadi kalau kita gagal hari ini, Allahu Akbar. Jadi ini adalah yang saya hadapi di tahun 98, 99 sampai hari ini. Jadi tadi ada yang cerita beli Mandala Airlines tahun 2011. Itu juga awalnya dari kegagalan. Karena sebelum Mandala Airlines menjadi salah satu anak grup, ada Mandala Airlines melakukan restrukturisasi karena pilot. Jadi itu adalah kegagalan dari Mandala Airlines. Saya percaya dengan doa dan usaha kerja keras, insya Allah Mandala Airlines bisa mengalahkan Singapore Airlines pada satu saat. Allahu Akbar. Nah, ini adalah pengalaman saya. Jadi jangan pernah give up. Di sini adalah memulai seorang pemimpin itu, seorang leaders, dan kita semua adalah leaders nasional, harus memahami bahwa dalam setiap perjalanan kita harus ada kegagalan yang kita hadapi. Kegagalan itu adalah keniscayaan. Tapi jangan menganggap kegagalan itu adalah hal yang buruk. Tapi kegagalan itu adalah cara kita untuk bisa berinovasi, melihat, refleksi, evaluasi.